Haleluya, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Saudara sedang mendengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan di channel Ayat Emas. Di dalam channel Ayat Emas ini saudara akan menemukan jawaban atas segala masalah dan tantangan kehidupan saudara. Itu sebabnya segeralah berlangganan dengan channel ini dengan menekan tanda subscribe di bawah video ini jika tanda subscribe masih berwarna merah, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Topik tentang bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Saudara, dalam kita menjalani kehidupan di zaman ini, di mana ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak masalah dan persoalan. Masalah kehidupan, masalah ekonomi, masalah keluarga, penyakit, dan sebagainya, dan sebagainya. Kita perlu kekuatan yang melampaui kekuatan kita, saudara. Karena kalau kita menghadapinya dengan kekuatan kita, kita tidak akan mampu. Kalau saudara menghadapi masalah yang sedang saudara pikul dengan kekuatan saudara, saudara tidak akan mampu. Itu sebabnya kita perlu kekuatan daripada Tuhan. Dan Allah kita yang berkuasa itu akan menyatakan kuasa dan kekuatannya di dalam kehidupan kita umat-umatnya. Bahkan Allah rindu kita semakin mengenal Dia dengan kita mengalami kuasanya di dalam kehidupan kita. Saudara, yang menjadi harapannya adalah biarlah melalui renungan ini saudara berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, bagaimana supaya saudara mengalami kuasa Tuhan dalam hidup saudara. Dan saya rindu mendengar kesaksian bahwa saudara mengalami kuasa Tuhan, Tuhan nyatakan di dalam kehidupan saudara. Bahkan mungkin selama ini saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang akan kita belajar di dalam video ini, dan kemudian saudara mengalami Allah bekerja dengan kekuatannya, dengan kuasanya. Dia memberi kekuatan kepada saudara. Silakan saksikan di kolom komentar video ini saudara, supaya kesaksian saudara bisa menguatkan anak-anak Tuhan yang lain bahwa Dialah kekuatan kita. Puji Tuhan saudara, adapun beberapa ayat emas firman Tuhan tentang Tuhan adalah kekuatan kita umat-umatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dari Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, Paulus menegaskan di dalam suratnya kepada jemaat Filipi bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus menuliskan surat ini dari dalam penjara, saudara. Artinya sedang ada pergumulan hidup, sedang ada masalah hidup, sedang ada kesulitan, kesukaran, penderitaan yang dia alami, di mana dia sedang dipenjarakan oleh karena Injil. Dan penjara Roma bukan seperti penjara sekarang, saudara. Penjara Roma dahulu itu bukan seperti penjara sekarang yang terkadang tidak ada bedanya dengan hotel. Tetapi penjara Roma itu adalah penjara yang paling menakutkan, paling mengerikan. Dan Paulus sedang dipenjara pada waktu itu. Tapi saudara, dia menegaskan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus menyatakan bahwa dia dapat menanggung penderitaan yang sedang dia alami. Kenapa saudara? Karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Dan itu tidak main-main saudara. Ketika dia menuliskan suratnya dari dalam penjara, bahkan dia bisa menasehati orang-orang yang sedang terlepas bebas. Dia berkata bahwa bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nyata jelas bahwa memang Tuhan memberi kekuatan kepada Paulus dalam penderitaan yang sedang dia alami. Kenapa saudara? Karena dari dalam penjara pun dia bisa menasehati jemaat-jemaat di Filipi supaya mereka bersukacita. Itu jelas karena memang dia tetap mengalami sukacita yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Tetap mengalami sukacita yang Tuhan beri dalam hidupnya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Tuhan memberi kekuatan baru bagi dia.
saat ini saudara? Adakah saudara sedang dihimpit oleh masalah? Adakah saudara yang hidup saudara begitu susah, begitu menderita saudara alami dalam kehidupan saudara? Jangan putus asa, jangan lemah, jangan undur dari Tuhan. Jadikan Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan saudara. Kalau saudara menjadikan Tuhan sebagai kekuatan di dalam kehidupan saudara, saudara akan mengalami seperti yang dialami oleh Paulus, di mana Tuhan memberi kekuatan baru terus di dalam hidupnya, maka dia dapat menanggung segala penderitaan, bahkan dia dapat memberi nasihat. Dia yang sedang menderita, tapi dia sanggup memberi nasihat, karena ada kekuatan baru Tuhan beri bagi dia. Hari ini kita pun akan tetap kuat menghadapi apapun dalam hidup kita saudara, karena ada Tuhan yang akan memberi kekuatan bagi kita terus dalam segala situasi, dalam segala keadaan hidup kita. Puji Tuhan saudara. Ayat emas kedua tentang Tuhan adalah kekuatan bagi kita adalah Mazmur pasal 46 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Saudara, ayat ini menegaskan bahwa Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan dan sebagai penolong dalam kesesakan. Artinya saudara, dalam kondisi kesesakan, Allah lah tempat kekuatan kita. Allah lah yang menjadi kekuatan kita. Dan pemazmur ini menegaskan bahwa sangat terbukti. Artinya bahwa Tuhan adalah kekuatan dalam segala kesesakan yang kita alami. Itu sungguh-sungguh terbukti. Itu benar-benar terjadi. Itu terlaksana di dalam kehidupan umat Tuhan. Hari ini saudara, kalau saudara sedang mengalami beban hidup, persoalan hidup dalam kehidupan saudara, dengar, saudara akan mengalami pertolongan Tuhan, di mana Dia memberi kekuatan kepada saudara saat saudara mengalami kesesakan, dan itu sangat terbukti. Itu sebabnya jadikan Tuhan itu jadi kekuatan bagi saudara. Jadikan Tuhan itu sebagai sumber kekuatan bagi saudara, sehingga saudara sanggup, saudara mampu menghadapi dan melewati segala kesesakan dalam kehidupan saudara, karena Tuhan memberi kekuatan. Ayat emas selanjutnya saudara, tentang Tuhan adalah kekuatan kita, adalah dari Yesaya pasal 40 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, hal yang ditegaskan di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31 ini adalah bahwa Tuhan akan memberi kekuatan baru bagi umat-umatnya. Dalam segala masalah, dalam segala persoalan yang mereka hadapi, mereka butuh kekuatan baru. Hari ini pun dalam kehidupan kita saudara, kita butuh kekuatan baru. Dan Tuhan akan memberi kekuatan baru kepada umat-umatnya. Dan ketika Tuhan memberi kekuatan baru, firman-Nya berkata, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Artinya apa saudara? Raja Wali itu akan bisa naik terbang dengan kekuatan sayapnya adalah ketika badai menerpa. Kalau badai datang, maka Raja Wali akan mulai terbang menghadapi badai itu. Artinya saudara, bahwa dalam badai kehidupan, dalam tantangan kehidupan, dalam persoalan kehidupan yang kita alami dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi seperti Raja Wali yang sanggup mengatasi badai itu. Bahkan dikatakan di sini, hal yang bertolak belakang dengan apa yang terjadi pada umumnya saudara. Dikatakan mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sewajarnya dan sangat wajar orang yang berlari menjadi lesu, orang berjalan menjadi lelah. Itu adalah akibat yang sangat wajar.
Tapi dalam menjalani kehidupan, jika Tuhan yang menjadi kekuatan kita, ketika Dia memberi kekuatan baru bagi kita, dalam tantangan persoalan yang seharusnya membuat kita lelah, dalam tantangan persoalan yang seharusnya membuat kita lemah, malah di sana kita akan dijadikan seperti Raja Wali yang sanggup naik terbang tinggi mengatasi badai kehidupan kita. Saya percaya setiap saudara rindu seperti Raja Wali mengatasi badai. Saudara bisa mampu mengatasi segala masalah, tantangan, persoalan kehidupan saudara. Dan dikatakan di sana, saudara, untuk kita mengalami kekuatan baru itu, dikatakan kalimat pertama tadi, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Untuk kita mengalami kekuatan baru daripada Tuhan, kita harus menanti-nantikan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus merindukan Tuhan, menunggu dan menantikan waktu Tuhan. Kita rindu kuasa Tuhan yang bertindak, mujizatnya yang bekerja di dalam kehidupan kita, saudara. Itu sebabnya nantikanlah Tuhan, supaya saudara mengalami kekuatan baru. Ayat selanjutnya tentang kekuatan baru yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita adalah dari Sakaria pasal 4 ayat 6, di mana di sana dikatakan, maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Saudara, firman ini ditegaskan kepada Zerubabel dalam dia memimpin umat-umat Tuhan pulang dari pembuangan untuk membangun kembali bait suci. Itu satu tanggung jawab yang besar. Dan kenapa Zerubabel terpilih? Karena dia berpotensi. Artinya ada potensi dalam dirinya sebagai pemimpin, ada potensi dalam dirinya untuk memimpin orang Israel. Tetapi firman Allah ditegaskan kepada Zerubabel adalah bahwa bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Artinya Zerubabel akan kuat memimpin orang Israel jika dia mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatannya. Saudara, demikian juga dalam hidup kita. Kita akan mampu menghadapi segala tanggung jawab, segala persoalan, segala tantangan dan sebagainya yang kita alami di dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak mengandalkan kekuatan kita, tetapi kita mengandalkan roh Allah. Dan roh Allah yang akan memampukan kita, menguatkan kita. Itu yang ditegaskan oleh firman Tuhan, bahwa kita akan mengalami kekuatan baru jika kita dipenuhi oleh roh Allah. Itu sebabnya buka hatimu, biarkan roh Tuhan memenuhi hidupmu, maka engkau akan mengalami kekuatan baru. Ayat selanjutnya, saudara, adalah dari Yesaya pasal 40 ayat 29. Demikian firman Tuhan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Adakah saudara saat ini yang merasa lelah dalam perjalanan hidup saudara? Adakah saudara yang merasa sungguh-sungguh tidak berdaya dalam perjalanan hidup saudara? Dengar, firman Allah menegaskan bahwa Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan memberi semangat kepada yang tiada berdaya. Ayat selanjutnya, saudara, adalah dari Ulangan pasal yang ke-8, ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudara, di sini hal yang ditegaskan oleh firman Tuhan adalah kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Tahukah saudara, untuk memperoleh kekayaan kita butuh kekuatan. Kenapa demikian? Karena begitu banyak orang yang diberkati dan setelah kaya hancur-hancuran, saudara. Hidupnya hancur, hidupnya bergelimang dosa, keluarganya hancur. Sebelum dia diberkati, sebelum dia menjadi orang kaya, semuanya baik-baik saja. Tapi begitu dia diberkati, begitu dia menjadi orang kaya, akhirnya hidupnya berantakan, hidupnya hancur-hancuran. Itu sebabnya kepada umatnya Tuhan berkata bahwa Dia akan memberi mereka kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Hari ini saya dan saudara butuh kekuatan untuk diberkati, supaya saat kita diberkati, hidup kita tidak menyimpang. Ayat terakhir, saudara, tentang
Kekuatan baru daripada Tuhan adalah dari Mazmur pasal 28 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan. Itu sebabnya percayalah kepada Tuhan. Dan orang yang percaya kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan untuk ditolong oleh Tuhan, untuk diberi kekuatan oleh Tuhan, firman Allah berkata bahwa aku menolong dia. Dan orang yang ditolong Tuhan akan bersyukur beria-ria kepada Tuhan. Saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Di sini juga ditegaskan bahwa Tuhanlah kekuatan baru, Tuhanlah kekuatan kita. Dan kalau kita mengandalkan Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan baru dan kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Kita telah merenungkan beberapa ayat-ayat mas firman Tuhan tentang Tuhan adalah kekuatan kita. Adakah saat ini saudara mengalami kelemahan karena masalah persoalan dalam kehidupan saudara? Biarlah firman Tuhan ini menguatkan saudara. Tuhanlah kekuatanmu. Tuhan kekuatanmu dalam segala situasi yang engkau alami. Itu sebabnya berserahlah kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap doa yang benar. Biarlah kekuatan daripada Tuhan mengalir kepada saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini Tuhan. Biarlah kekuatan daripada Tuhan memenuhi kehidupan mereka. Lawat mereka, biarlah kekuatan daripada-Mu menjadi bagian mereka, sehingga mereka seperti Raja Wali yang akan naik terbang tinggi sekalipun ada badai yang menerpa. Biarlah Tuhan memberkati anak-anak-Mu sehingga mereka mendapat kekuatan baru dalam menjalani hidup, bahkan kekuatan untuk memperoleh berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba menumpangkan tangan atas setiap anak-anak-Mu. Biarlah kekuatan daripada Tuhan memenuhi kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan, inilah doa dan seruan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video renungan ini. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya saudara. Saat ini saya rindu kita gunakan kesempatan ini untuk berdoa bersama di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala masalah dan pergumulan saudara. Mari ambil sikap berdoa. Terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan segala kerinduan saudara di hadapan Tuhan. Dan saya mendukung saudara di dalam doa. Mari panjatkan segala doa dan kerinduan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu dalam segala pergumulan mereka, dalam segala tantangan mereka, dalam segala persoalan kehidupan mereka. Apa yang mereka rindukan saat ini, dengarkan seruan mereka ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup menjawab pergumulan dan seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang berkuasa untuk mengabulkan kerinduan-kerinduan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Engkau yang menjawab seruan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sakit. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami satu penyakit, apapun yang menjadi penyakit saudara. Percayalah bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara. Mari datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Biar Tuhan yang sama, yang dulu menyembuhkan, hari ini pun Dia tetap menyembuhkan. Dia bekerja dan menyembuhkan saudara. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya akan berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh mereka yang sakit, dan nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Engkau angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka. Sembuhkan bagian tubuh mereka yang sakit.
oleh bilur-bilur-Mu. Setiap anak-anak-Mu yang sakit saat ini disembuhkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi persoalan, sedang mengalami pergumulan hidup yang berat dalam hidup mereka oleh karena masalah persoalan mereka, Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menjawab anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu. Jamah mereka Tuhan, segala masalah persoalan kehidupan mereka, Engkau Allah yang menyelesaikan. Di dalam nama Yesus, angkat segala beban mereka, angkat segala persoalan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang menjadi jalan keluar dalam segala masalah dan persoalan kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Saat ini Bapa yang baik, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga setiap anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ya Bapa, berkati keluarga-keluarga mereka. Biar di tengah keluarga mereka ada keharmonisan, ada kedamaian, ada ketentraman. Berkati hubungan suami istri, berkati hubungan orang tua dan anak. Terjadi keharmonisan di sana ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang bertindak di dalam kehidupan anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan kami berdoa bagi ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi oleh karena kondisi yang ada sekarang ya Tuhan. Engkau Allah yang membela anak-anak-Mu. Engkau Allah yang memberi jalan keluar bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, pulihkan ekonomi anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Itu sebabnya saat ini kami berdoa, hamba mau berdoa bagi segala usaha pekerjaan, bagi segala profesi anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa, Tuhan memberkati para petani ya Tuhan. Bapa yang baik, mereka yang bekerja untuk mencukupkan kebutuhan pangan di bangsa ini. Itu sebabnya berkati para petani, biar apa yang mereka tanam bertumbuh subur ya Tuhan. Dan Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberkati hidup mereka. Berkati para petani ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, berkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus, sehingga ekonomi mereka bisa dibangkitkan. Berkati ya Tuhan saat ini para pengusaha, para pebisnis, Tuhan yang memberkati dalam usaha pekerjaan mereka, sehingga usaha pekerjaan mereka bisa berkembang, bisa maju ya Tuhan, supaya mereka semakin bisa menjadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati juga para pegawai, para PNS, berkati mereka dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan dalam pekerjaan mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Bahkan ya Tuhan, kami berdoa bagi para medis di dalam kondisi pandemi ini Tuhan. Engkau kiranya yang menjagai mereka, Engkau kiranya yang melindungi mereka, Engkau kiranya yang memberi daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Selamatkan, jagai, lindungi, sertai semuanya para medis ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan saat ini Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang ada dalam pengangguran, karena sulitnya mencari pekerjaan di masa ini, dalam kondisi ini. Tuhan, Engkau yang memberi pekerjaan yang terbaik bagi anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, ini doa kami, hamba berdoa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini, mungkin ada pergumulan mereka, mungkin ada yang mereka kerjakan yang belum kami sebutkan. Tuhan yang menjadi jawaban dalam semuanya, Tuhan yang menjadi
jalan keluar dalam semuanya. Tuhan menjawab anak-anak-Mu. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Saya percaya setelah kita bersama merenungkan ayat-ayat emas firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan di dalam video ini, setiap saudara sudah diberkati. Saudara rindu diberkati terus melalui channel ini, saudara? Silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Saudara merasa diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati. Jika saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Haleluya. Amin.